Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air dari Sabang hingga Merauke. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah kanal yang selalu membahas tema sepak bola Indonesia. Terkait memang masih banyak persoalan-persoalan yang ada di seputar timnas Indonesia, tentu saja terkait calon pelatih timnas Indonesia. Setelah ada dua kandidat kuat dan diisukan, memang ada John Herdman yang naik ke puncak, kemudian ada tambahan lagi satu kandidat lagi, total ada tiga kandidat yang akan dipilih secara kolegial oleh Exco PSSI. Namun juga ada kabar yang menarik, Jay Itzes, El Capitano timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Sassuolo, ini juga semakin dekat ke AC Milan. Kalau persentase itu 51% untuk Januari itu, Sassuolo akan melepas dua backnya yang akan pindah ke AC Milan. Ini cukup menarik kabar dari Jay Itzes, kapten timnas Indonesia. Menyangkut soal Persib Bandung yang akan mendatangkan Joy Pelupesi, kemudian juga striker Oli Romani dari Oxford United, ini cukup menarik perhatian publik Indonesia. Apakah memang dalam bursa transfer Januari nanti dua pemain itu akan benar-benar bergabung bersama Persib Bandung? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan terima kasih sudah melakukan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Jangan lupa Anda akan selalu terhubung dengan kita, dan jangan lupa juga berikan kritikan dan saran untuk Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Menpora. Baik rekan-rekan semuanya, masih terkait dengan rumor yang berhembus kencang di media sosial kita, baik itu ada TikTok, YouTube, kemudian X, semuanya membincang bagaimana seorang pelatih John Herdman yang dikabar-kabarkan secara kencang akan segera menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun setelah kita juga mencari informasi, memang belum ada pertemuan di antara ke-15 anggota Exco PSSI untuk menentukan langkah ke depan PSSI dalam memilih pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia. Dan kita harus bersabar hingga nanti, jadi tanggal ini ada tanggal 20, jadi penutupan SEA Games itu akan berlangsung nanti malam, dan seluruh kontingen akan kembali bersama Menpora, Erick Thohir, dan mungkin hari Minggu tidak mungkin akan dilangsungkan. Pekan depan itu mungkin akan dilangsungkan untuk rapat Expo membahas terkait dengan dua kandidat dan tambahan satu kandidat pelatih lagi yang masuk dalam daftar pelatih yang diinginkan oleh Exco PSSI. Nah, ini cukup menarik bagaimana kedepannya. Tentu saja harus kita percayakan kepada Exco PSSI dalam memilih pelatih yang terbaik, yang berkualitas untuk timnas Indonesia. Terkait juga Jay Itzes yang saya udah katakan 51% akan berpindah dari Sassuolo kemudian menjadi bagian dari AC Milan, setelah AC Milan juga di Coppa Italia dikalahkan oleh Napoli 2-0. Ini cukup memukul telak dari AC Milan, di mana kabar yang berhembus Thiago Silva 41 tahun diharapkan menjadi bagian dari AC Milan ini di bawah Allegri ya. Namun itu juga menjadi kendala karena usianya sudah 41 tahun, baik itu juga Sergio Ramos yang diisukan. Namun berita itu lama-lama memudar. Bagaimana mereka menciptakan isu ya kepada segenap penggemar AC Milan, apakah memang benar-benar itu kejadian? Ada 3 kejadian, Sergio Ramos, Thiago Silva, kemudian juga Jay Itzes yang akan
dikontrak ke AC Milan, dan ini akan menjadi pertanda yang cukup bagus untuk timnas Indonesia, di mana ini adalah sejarah pertama pemain Indonesia yang akan berseragam AC Milan di Liga Serie A Italia. Meskipun secara negara Italia juga masih terseok-seok masuk ke playoff bulan Maret nanti di 2026. Italia akan melakukan 2 laga sebelum akhirnya dia apakah bisa lolos ke Piala Dunia atau enggak. Ini cukup memalukan buat Italia, di mana dia harus kalah dari Norwegia untuk memastikan diri untuk masuk dalam Piala Dunia. Terkait JICS akan selalu kita tunggu kabar yang cukup menarik buat para fans timnas Indonesia. Nah, juga ini terkait dengan Persib Bandung yang lama-lama makin gigit Maung Bandung kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana memang Persib Bandung ini menata ulang, apakah itu benar-benar akan terjadi pada Januari nanti di bursa transfer. Bojan Hodak akan memilih pemain-pemain yang bisa memberikan rotasi, ya, ataupun pemain-pemain yang bisa tampil di 2 ajang, baik itu ACL 2 dan juga Liga 1, sehingga tidak ada rasa lelah capek ketika pemain yang habis main di ACL 2 kemudian bermain di Liga 1 dalam waktu yang cukup berdekatan. Itu pasti akan menguras energi, pikiran, dan juga emosi pemain yang memang sudah dipasang, dan cukup melelahkan apa yang sudah dirasakan Persib Bandung saat melawan meladeni Bangkok United dan kemudian kalah bersama Malut. Nah, ini apakah juga menjadi gambaran bagaimana timnas Indonesia, kemudian Persib Bandung dan juga JICS akan mengawali 2026 itu dengan banyak sekali agenda-agenda yang bisa merujuk pada kebanggaan masyarakat Indonesia terkait satu tadi Persib Bandung juga yang telah lolos ke 16 besar ACL 2 dan menempati urutan pertama di grup. Di bawahnya ada Bangkok United. Ini menentukan asa klub Indonesia di Asia itu sekarang naik dari 20 ke 18 peringkat liganya di Asia. Jadi cukup membanggakan bagaimana kita bangga dengan permainan dari Bojan Hodak Maung Bandung, Persib Bandung yang telah membawa klub ini naik tinggi di Asia. Oke, apakah memang benar kalau kita kembali ke timnas Indonesia, pelatih yang memang sudah disebutkan, ya, 2 nama kemudian tambah 1 lagi kandidat itu akan benar-benar diputuskan oleh PSSI pada Januari ataupun akhir Desember, ya, paling cepat. Kalau paling lambat itu Januari 2026. Nah, ini juga menarik bagaimana simpati dari masyarakat yang saya rasa banyak yang berbondong-bondong pada John Herdman, ya. Di konten-konten saya dikritik, ya itu kan pikiran saya, ya, bukan masalah saya tidak suka atau tidak senang, bukan, karena memang pikiran saya mengatakan saya ragu dengan John Herdman, apakah dia itu akan ditunjuk atau dipilih oleh Esko dengan ragam macam banyak hal yang sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya. Namun apapun keputusan Esko untuk memilih siapa yang nanti akan menjadi pelatih nahkoda PSSI ataupun timnas Indonesia senior, kita akan selalu dukung dan kita akan selalu kawal dan akan kita kritik kalau ada kesalahan di dalam perjalanan timnas Indonesia. Terkait juga JICS, apakah bulan Januari, ya, 2026 akan menjadi sebuah perjalanan baru buat back berusia 25 tahun yang punya jangka panjang dalam meniti karir di sepak bola, kemudian berpindah ke Sassuolo dan akhirnya apakah nanti di Januari itu berpindah ke Milan, ya. Ini juga menjadi berita yang cukup menarik. Tidak hanya JICS, juga Persib Bandung yang memang salah satu klub terkaya di Asia, ya, dengan kontrak pemain yang cukup mahal dimiliki oleh Persib Bandung. Apakah memang benar-benar mampu, ya, mendatangkan pemain-pemain yang tepat untuk merotasi, ya, artinya
lini pertama dan lini kedua itu imbang, sehingga nanti di ACL 2 dan juga Ligina itu tidak compang-camping seperti yang sudah kita saksikan pada beberapa pekan yang lalu, di mana Persib Bandung compang-camping setelah menang di kandang lawan Bangkok United, kemudian halus tersungkur di kandang Malut United. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan informasi ini bisa Anda terima dengan baik. Tidak ada prasangka dan duga kepada Anda semuanya. Saya adalah supporter Timnas Indonesia. Saya bangga menjadi netizen dan supporter buat Timnas Indonesia. Dari Jakarta, saya Jerry Custon mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.